Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 dan materi di chapter 11 nanti akan lanjut ke listening karena struktur kita sudah selesai. Oke, tapi walaupun seperti itu, saya harap teman-teman masih sempatkan waktunya untuk latihan ya. Oke, jadi langsung saja. Di listening itu nanti teman-teman akan diberi 50 pertanyaan, yang mana 50 pertanyaan itu nanti dibagi ke dalam 3 bagian ya, yaitu part A, part B, sama part C. Nah, setiap nomornya, maksud saya, setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menjawab eh, atau untuk menemukan jawaban di pilihan A, B, C, D. Kalau 12 detik sudah berlalu, audionya akan lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Dan tidak ada pengulangan untuk audionya ya. Jadi audionya itu kita nggak punya kontrol, nggak bisa kita pause, nggak bisa kita replay, dan nggak bisa kita back ke nomor sebelumnya juga nggak bisa. Jadi eh, audionya itu otomatis akan jalan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di setiap nomor, hari ini kita belajar di part A ya, teman-teman, atau part pertama dulu. Jadi di setiap nomor nanti, teman-teman akan mendengarkan pembicaraan antara dua orang, si A dan si B, yang mana si A nanti ngomong, dijawab oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, kalau di tahun 2023, awal terutama ya, listening itu soalnya tidak ditulis, teman-teman. Nah, cuman sejak Januari 2024, saya tes itu kalau saya ingat-ingat, pasti di listeningnya itu sekarang ada soalnya. Jadi bisa dibilang listening yang sekarang ini lebih gampang gitu ya, karena soalnya ditulis. Maksudnya, jadi kita bisa memprediksi kira-kira nanti dari percakapan itu jawabannya yang mana, seperti itu. Karena soalnya tertulis, teman-teman. Kalau dulu kita harus fokus juga mendengarkan soalnya, karena soalnya nggak ditulis gitu ya. Jadi bisa dibilang sekarang lebih mudah. Nah, untuk part A ini nanti, nomornya itu nomor 1 sampai nomor 30 dari 50 soal. Jadi bisa dibilang paling banyak itu adalah part A. Ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendengar si A itu memulai pembicaraan yang mana dia membawa maksud ya, teman-teman. Jadi si A ini punya maksud atau punya eh, tujuan. Jadi kenapa dia menghubungi si B gitu ya. Jadi itu maksud atau notion. Tujuannya dia memulai pembicaraan apa biasanya seperti itu. Entah dia curhat masalahnya atau kadang dia minta bantuan, kadang dia menawarkan sesuatu gitu ya. Jadi bahasa itu ada namanya language function yang mana nanti dipakai di listening part A ini, teman-teman, dan itu ada 34 yang saya tahu ya. Nah, kalau ada yang lebih, mungkin teman-teman ada yang punya lebih berarti bisa ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian si B nanti menjawab, teman-teman, dan otomatis karena B ini pembicara kedua, dia nanti yang akan membawa kemana pembicaraannya. Apakah dia setuju kalau misalkan si A ngomong sesuatu gitu ya? Apakah dia mau membantu ketika si A minta bantuan? Dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga harus berhati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Oke, nah maksudnya pengecoh yang saya maksud di sini adalah kadang yang diucapkan sama si B, teman-teman, satu kata atau dua kata gitu ya, yang teman-teman dengar diucapkan sama si B itu biasanya dimasukkan ke salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan sama si B itu malah biasanya salah, teman-teman. Gitu ya. Biasanya jawabannya yang benar itu malah kata-katanya itu nggak kita dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Jadi bisa menggunakan paraphrase namanya teman-teman. Jadi menceritakan kembali atau sinonim, mungkin kita lebih familiar dengan istilah sinonim itu ya. Jadi menceritakan kembali menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi intinya sama. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nih dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya, teman-teman. Dan di listening ini memang saya fokuskan ke latihan karena ada satu tahap yaitu namanya rekognisi. Rekognisi ini teman-teman latih melalui latihan, yaitu mengenali apa yang diucapkan, gitu ya, teman-teman. Nah, itu dari latihan, seperti itu. Nah, silahkan dicoba dulu. Di sini nomor 1, teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Silahkan, teman-teman. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here.
You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, 12 detik sudah habis. Dan ada jawaban Alfa dan juga Bravo ya, teman-teman. Nah, mari kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, jadi si cowok dia bilang, "Can I have an ashtray, please?" Bolehkah saya meminta asbak gitu ya, teman-teman? Nah, kemudian si cewek bilang, "Oh, smoking isn't permitted here." Jadi merokok itu tidak diperbolehkan di sini. You have to extinguish. Extinguish itu artinya memadamkan, teman-teman. Kamu harus memadamkan rokokmu. Nah, what does the woman ask the man to do with the cigarette? Jadi apa yang si cewek minta si cowok untuk lakukan dengan rokoknya. Nah, jadi disuruh untuk memadamkan. Nah, ABCD yang artinya memadamkan itu adalah yang Charlie, teman-teman. Put out itu memadamkan, gitu ya. Nah, kalau put away itu artinya menjauhkan, tapi nggak dipadamkan, sama aja nanti malah bisa membakar gitu ya. Tapi di sini bukan, maksudnya nggak ada disuruh menjauhkan, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo put off itu artinya menunda, teman-teman. Ya, jadi sama kayak postpone atau delay atau cancel seperti itu. Nah, kalau yang delta put down itu artinya meletakkan ke bawah, ditaruh di bawah seperti itu. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, put out itu memadamkan api. Jadi apinya di rokok itu disuruh memadamkan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 2, nggak apa-apa. Memang di listening ini sama reading ya, sama struktur juga sama sih teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman akan semakin membantu. Nah, vocab cara belajarnya gimana? Sering-sering latihan ya teman-teman. Oke, silahkan dicoba lagi nomor 2. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Ya, antara Alpha, Bravo, atau Charlie ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia bilang, "Can you finish this project within the next 2 hours?" Bisakah kamu menyelesaikan project ini dalam 2 jam ke depan? Nah, si cowok menjawab, "What you're asking for is not impossible." Jadi yang kamu minta itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Berarti artinya mungkin, teman-teman. Gitu ya. Jadi si cowok ini kemungkinan bisa melakukannya. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The woman's request can be accomplished. Jadi permintaannya si cewek itu bisa diselesaikan. Seperti atau bisa dilakukan. Gitu ya. Dicoba lagi nomor 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Ya, betul. Mungkin teman-teman tadi dapat petunjuk dari kata kamera di akhir ya. Camera. Nah, itu kamera, teman-teman. Yang mana berarti dia lagi ngambil gambar. Entah video, entah foto gitu ya. Tapi mari kita cek bareng. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, teman-teman. Jadi take a shot here means ngambil foto atau ngambil gambar gitu ya. Karena take shot itu artinya banyak, teman. Bisa artinya mencoba gitu. Jadi nekat nyoba itu juga bisa take a shot. Jadi di sini can you take a shot of this? Bisakah kamu mengambil gambarnya ini atau memfoto ini gitu ya?
Kemudian si cowok bilang, yes I can. Tentu saja. There's a little film left in the camera. Jadi ada sedikit film yang tersisa di dalam kamera. Nah, apa yang si cowok mungkin akan lakukan gitu ya? Nah, jawabannya adalah yang delta, taking photos. That's right, teman-teman. Tadi loading, Mister. Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu, jangan takut salah. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, waktunya habis dan ada jawaban delta, delta dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, betul teman-teman. Jawabannya yang delta ya. Jadi si cowok itu mewawancarai si cewek. Dia bertanya, "Can you tell me about any previous office experience you have?" Bisakah kamu memberitahuku tentang pengalaman berkantor sebelumnya kamu atau pengalaman berkantormu sebelum ini yang kamu miliki gitu ya. Kemudian si cewek bilang, "Saya sudah bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah kantor dokter Eee, selama 1,5 tahun. Nah, apa yang mungkin si cewek sedang lakukan? Berarti dia lagi menghadiri interview atau sedang menjawab interview gitu ya, wawancara, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, teman-teman. Interviewing for a job, seperti itu. Oke, nice. Next, number 5, silakan. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, atau Delta, dan juga Alpha. Nah, lengkap ya teman-teman, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya ketahuan ya jawabannya apa. Mari teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, jadi si cowok dia bertanya, "Did you enjoy the theater performance last night?" Apakah kamu menikmati pertunjukan teaternya tadi malam? Nah, si cewek menjawab, "It wasn't all I had hoped for." Jadi itu belum semua yang saya inginkan. Artinya si cewek ini kurang puas, teman-teman. Intinya tidak terpenuhi gitu ya keinginannya, seperti itu. Nah, kalau yang alpha, it met her expectations. Jadi pertunjukannya itu memenuhi ekspektasinya atau harapannya, bukan ya? Karena si cewek bilangnya, "Wasn't all I had hoped for." Jadi tidak semua yang dia kira itu bakal keluar, maksudnya yang dia harap-harapkan itu, keluar ya. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, it was rather mediocre. Jadi pertunjukannya tadi malam itu, agak biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada yang spesial ya. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu ya, kita cek yang lain. Kalau yang Charlie, it was what she had hoped to see. Pertunjukannya itu, adalah apa yang dia harapkan untuk dilihat. Maksudnya berarti, eee, yang dia inginkan untuk dilihat, bukan ya teman-teman, karena tidak semua yang dia inginkan, itu ditampilkan di pertunjukan itu, seperti itu. Berarti Charlie bukan, kalau yang Delta, it was the last performance. Jadi pertunjukan teaternya itu adalah pertunjukan yang terakhir. Nah, nggak ada keterangan apakah itu terakhir, pertama, atau keberapa ya, teman-teman. Nah, berarti Delta nggak bisa. Fix berarti jawabannya yang Bravo tadi, it was rather mediocre. Jadi pertunjukannya itu kayak biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial gitu, teman-teman. Ya, so the answer is Bravo. Next, number 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean?
Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bilang, apakah kamu menghadiri permainan, apakah kamu menghadiri atau datang ke banyak pertandingan sepak bolanya universitas? Nah, kemudian si cowok menjawab, only rarely itu gimana ya, teman? Berarti artinya sangat jarang gitu ya. Jadi jarang banget gitu artinya. Oke. Nah, berarti what does the man mean? Apa yang dikatakan sama si cowok atau apa yang dimaksud sama si cowok? Kita cek. Yang alpha, he has never gone to any game. Si cowok itu nggak pernah menghadiri permainan apapun atau pertandingan apapun. Bukan ya, teman-teman? Karena dia bilang rarely, bukan tidak pernah, tapi sangat jarang. Nah, sangat jarang dan tidak pernah beda ya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the football team rarely wins. Nah, tim sepak bolanya itu jarang sekali menang. Nah, nggak tahu ya menang atau kalahnya, teman-teman. Karena yang dibicarakan itu bukan masalah menang atau kalahnya, tapi seberapa sering si cowok itu datang ke pertandingan sepak bola. Gitu ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, he doesn't go to games often. Jadi si cowok itu tidak menghadiri eh, pertandingan itu sering-sering. Maksudnya tidak sering mendatangi pertandingan. Berarti jarang gitu ya, teman-teman. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kita cek dulu yang Delta. Eh, tim universitas itu jarang memainkan sepak bola. Nah, kita nggak tahu, teman-teman, apakah tim universitasnya itu sering atau tidak memainkan sepak bola ya. Yang jelas tadi, si cowok itu jarang menghadiri pertandingan sepak bola. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang Charlie, teman-teman. He doesn't go to games often. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silakan. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, do you know when you're going to be ready to leave? Jadi apakah kamu bisa memberitahuku, maksudnya gitu ya, kapan kamu akan siap berangkat nanti? Nah, kemudian si cowok menjawab, I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. Jadi saya harap kita bisa pergi sedikit agak larut gitu ya, agak larut malam, agak petang gitu. Maksudnya agak maleman dikit gitu. Nah, I'd like to get a little rest. Jadi saya mau istirahat sedikit sebelum kita berangkat atau pergi. Nah, what does the man want to do? Apa yang si cowok ingin lakukan? Nah, jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang alpha, ya. Take a short nap. Nap itu bukan tidur siang ya, teman-teman. Nap itu tidur tapi cuma sebentar. Nah, kalau sleep itu kan tidur lama gitu ya. Kalau cuma sebentar untuk ya memang kadang siang hari gitu ya, cuman nggak harus siang gitu. Pokoknya kalau tidur sebentar itu namanya nap, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bareng ya. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia tanya, do you prefer to work on this assignment alone or together? Apakah kamu lebih memilih mengerjakan tugas ini sendirian atau bareng-bareng? Nah, kemudian si cowok bilangnya, in this case, I think that 2 heads are better than 1. Di kasus yang ini,
saya rasa 2 kepala itu lebih baik daripada 1. Nah, berarti maksudnya dia nggak mau ngerjain sendirian gitu ya, teman-teman. Dia butuh teman buat ngerjain itu atau butuh bantuan buat ngerjain itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. He prefers not to work on it by himself. Si cowok itu lebih memilih atau lebih suka tidak mengerjakan tugas itu sendirian. Seperti itu. Oke, next number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bertanya, do you spend very much time on this assignment? Jadi, apakah kamu menghabiskan banyak sekali waktu, gitu ya, atau menghabiskan waktu yang sangat banyak atau yang sangat lama untuk mengerjakan tugas ini? Nah, si cewek bilang, only rarely have I put so much time into an assignment. Jadi, hampir nggak pernah saya menghabiskan banyak sekali waktu pada suatu tugas atau ya assignment gitu ya. Nah, berarti maksudnya si cewek ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu di tugas itu gitu ya, teman-teman. Karena dia bilangnya sangat jarang saya menghabiskan banyak waktu di suatu tugas, seperti itu. Mister yang only rarely have I put, itu termasuk bentuk inversi ya? Betul, Mas, ya. Jadi only rarely itu kan negative adverb ya, dan diletakkan di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka diinversi. Auxiliary dulu, have, subjeknya I, verb 3, put. Nice, teman-teman. Nah, kalau udah sering ketemu, maka teman-teman akan otomatis gitu. Jadi kayak, oh ini bentuk inversi, oh ini gini, itu akan otomatis. Jadi kayak makanan sehari-hari gitu, teman-teman. Ya, tapi syaratnya harus sering latihan, harus sering ketemu. Seperti itu. Ya, betul, itu inversi. Nah, jadi berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. She spent her normal amount of time on the assignment. Jadi dia menghabiskan waktu biasanya, maksudnya jumlah waktu yang seperti biasanya, yang normal gitu, pada tugas tersebut. Seperti itu. Hati-hati dengan yang Charlie ya, teman-teman. Yang Charlie itu ada kata rare for her to put any effort. Jadi jarang sekali bagi si cewek itu mengeluarkan tenaga atau membuat usaha sama sekali gitu ya di suatu tugas. Nah, kalau nggak melakukan apapun ya tugasnya nggak selesai gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie itu bukan, itu jebakan, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10, silakan. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, silakan jawaban dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo dan ada jawaban Charlie. Nah, ini tadi ada idiom, teman-teman. Idiom itu ungkapan yang kita nggak bisa artikan langsung gitu ya. Jadi harus kita cocokkan dengan yang diucapkan sebelumnya atau kita harus cocokkan dengan konteks. Nah, idiom sendiri kalau dalam bahasa kita biasanya kita nyebutnya makna tersirat seperti itu atau implisit gitu ya. Nah, kita dengarkan dulu, silakan. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bertanya ya, do you think you'll be able to find someone else to head this committee? Jadi apakah kamu merasa kalau kamu bisa mencari seseorang untuk memimpin komite ini atau pertemuan ini gitu ya, rapat ini gitu. Nah, si cewek bilang, no problem, you're off the hook. Nggak masalah, kamu udah lepas tanggung jawab. Off the hook itu sebenarnya kalau diartikan kata per kata, lepas dari pancingan. Hook itu artinya kail pancing itu, teman-teman. Atau kalau misalkan baju kita kecantol apa, nah itu namanya hook gitu ya. Jadi hook itu cantolan seperti itu. Nah, maksudnya di sini berarti si cowok itu nggak perlu mikirin
komitenya lagi ya, karena dia udah nggak bertanggung jawab untuk memimpin komite itu. Nah, karena si cewek bilang, nggak masalah, aku bisa menemukan orang lain selain kamu untuk memimpin komite itu, maksudnya seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The man is no longer responsible. Jadi si cowok itu nggak lagi punya tanggung jawab di untuk memimpin komite tersebut. Seperti itu, karena si cewek bisa mencari orang lain, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke number 11, teman-teman. Silakan. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Mari kita cek bareng ya. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, jadi si cewek bertanya, doesn't Kathy have to work tonight? Bukannya Kathy harusnya kerja ya nanti malam? Nah, kemudian si cewek bilang, luckily she was able to persuade her room to take her shift. Jadi, untungnya Kathy itu berhasil mempengaruhi gitu ya, atau persuade itu ya mempengaruhi gitu. Jadi mempengaruhi teman sekamarnya untuk menggantikan shiftnya. Jadi shift malamnya itu diambil sama temannya Kathy, teman sekamarnya Kathy. Seperti itu. Nah, what does the man say about Kathy? Apa yang diucapkan sama si cowok mengenai Kathy? Nah, jawabannya yang paling tepat yang delta, teman-teman. Her roommate will work in her place. Nah, in her place di sini bukan berarti di tempatnya ya, tapi menggantikan dia. Jadi kalau kita mau bilang seseorang menggantikan kita, kita bilang in my place. Jadi menggantikan saya. Seperti itu. Jadi misalkan saya nggak bisa ngajar, terus saya minta tolong ke teman saya yang satu yang bisa mengajar, saya bilang, can you teach in my place? Nah, gitu. Can you teach the class in my place? Jadi itu bisa, bukan berarti si pengajarnya itu ngajarnya di tempat saya, enggak, teman, tapi menggantikan posisi saya. Maksudnya seperti itu. Ya, the answer is delta ya. Teman seruangannya itu akan bekerja menggantikan si cewek, menggantikan Kathy, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 12, silakan. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Kemudian ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, has the lawyer received the letter yet? Sudahkah pengacara itu menerima suratnya? Kemudian si cewek menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Jadi suratnya diantarkan ke kantor pengacaranya oleh kurir itu tadi pagi. Nah, what does the woman mean? Jadi apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, jawabannya yang paling tepat itu yang bravo ya, teman-teman. The courier has already made the delivery. Jadi kurirnya itu telah melakukan pengiriman atau telah membuat pengiriman surat tersebut. Nah, hati-hati dengan yang alfa, teman-teman. Yang alfa itu predikatnya mengirim surat pagi tadi. Nah, cuman yang salah adalah subjeknya. Subjeknya the lawyer. Ini kan kalau diartikan pengacaranya itu mengirimkan suratnya tadi pagi. Padahal pengacara di percakapan tadi itu bukan sebagai pengirim, tapi sebagai penerima, resipien, teman-teman. Ya kan? Jadi bukan pengirimnya, tapi penerimanya. Jadi yang alpha itu kebalik, teman-teman. Bukan harusnya deliver, tapi receive harusnya ya. Nah, kalau yang tadi teman-teman ada jawaban Charlie juga ada ya. Baik, Charlie itu salahnya. Surat tersebut
the letter to courier. Jadi surat untuk kurir itu telah diterima. Bukan ya, teman-teman, suratnya bukan untuk kurir, tapi untuk atau kepada lawyer. Jadi yang salah yang Charlie itu untuk kurirnya itu. Kalau yang Delta, kantornya pengacara itu tidak memiliki surat tersebut. Bukan ya, karena kita nggak tahu apakah kantornya ada surat itu atau enggak. Yang pasti, kurirnya udah ngirimin aja ke kantor pengacara tadi pagi. Seperti itu. Nah, jawabannya yang Bravo. Jadi kurirnya itu telah melakukan pengiriman. Seperti itu. Entah udah datang atau belum, nggak tahu. Yang pasti di sini kita tahu kalau suratnya udah dikirim sama kurir tadi pagi gitu. Oke, lanjut ke nomor 13, teman-teman. Jawabannya Bravo ya untuk 12. Silahkan, teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha dan juga Bravo dan juga Charlie ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Sorry, bukan cari predikat ya. Mari kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan, teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, jadi si cewek bilang, have you met the new neighbors yet? Sudahkah kamu menemui tetangga-tetangga baru kita, gitu ya? Kemudian si cowok menjawab, no, I haven't. Why don't we go call on them? Belum, saya belum menemui mereka. Kenapa nggak kita coba call on them itu ya sama kayak visit them gitu ya. Jadi mengunjungi mereka. Seperti itu. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. They should visit their neighbors. Vocab lagi ya. Jadi ini idiom atau kita bisa nyebutnya phrasal verb. Jadi kata kerja ketemu preposisi jadi satu arti. Contohnya have to, itu yang paling sering have to, teman-teman. Call on ini jarang keluar sih, cuman ada, itu juga salah satu. Jadi call on itu artinya mengunjungi, seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya, they should visit their neighbors. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 14. Silahkan, teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, jadi ini apa ya, teman-teman? Pembalikan gitu. Jadi gini, si cowok itu bertanya, bagaimana reaksinya si Ana dengan situasinya. Nah, kemudian si cewek bilang, she couldn't have been more delighted. Jadi Ana itu nggak bisa lagi lebih sesenang. Maksudnya nggak bisa lebih senang lagi. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Berarti Ana itu udah paling senang, teman-teman. Karena nggak bisa lebih senang daripada itu gitu. Jadi sama kayak kita misalkan saya bokek gitu ya, teman-teman. Saya nggak bisa lebih bokek lagi daripada ini. Berarti itu udah paling bokek gitu ya. Jadi kalau di sini she couldn't have been more delighted, dia nggak bisa lebih senang daripada ini. Berarti dia sangat senang, teman-teman. Udah paling senang gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. She was quite pleased. Nah, sebenarnya misalkan teman-teman tidak mengerti yang diucapkan apa, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan cara analogi, teman-teman, yaitu mengeliminasi di pilihan ganda. Karena nggak mungkin ada lebih dari satu jawaban yang benar, ya kan? Nah, jawaban Alpha sama jawaban Charlie itu maknanya sama. Nah, kalau yang Alpha itu artinya she was not satisfied, dia tidak puas atau dia tidak senang. Kalau yang Charlie, dia tidak bisa menerima itu. Sama, berarti dia tidak senang, teman-teman. Entah marah, entah gimana gitu ya. Intinya dia nggak suka gitu. Nah, kalau yang Delta, she wished she had been happy. Dia harap dia itu bahagia.
Nah, kalau teman-teman menemukan kata wish, wish itu kebalikannya, teman-teman. Kalau saya bilang, saya harap saya bahagia. Berarti saya tidak bahagia, saya sedang tidak bahagia. Seperti, jadi kalau dia bilang, she wish she had been happy, artinya she is not happy. She is not satisfied. Nah, A, B, C itu artinya sama semua. Nggak mungkin ada 3 jawaban yang benar, otomatis cuman yang satu yang beda, yang benar. Caranya seperti itu. Itu menggunakan analogi ketika teman-teman misalkan nih ketinggalan audionya gitu ya, itu bisa menggunakan cara ini. Seperti itu. Tapi memang lebih enak kalau kita menggunakan dengan memahami percakapannya ya, biar lebih pasti seperti itu, teman-teman. Oke, silakan dilanjut lagi nomor 15. Number 15, silakan teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Bravo dan juga Delta ya. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, how serious was the accident? Jadi, seberapa parah kecelakaannya tadi? Nah, kemudian si cewek menjawab, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Jadi pengendara sepeda motornya tadi itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti jelas ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. An ambulance took the rider to the hospital. Sebuah ambulan membawa pengendara motor. Kalau ride itu pengendara motor ya. Kalau mobil itu driver, teman-teman. Kalau rider berarti pengendara motor. Jadi membawa pengendara motornya ke rumah sakit. Jadi jawabannya yang Bravo, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 16. Silakan, teman-teman. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga jawaban delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengerin dulu ya dengan skripnya. Silahkan. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, teman-teman. Jadi si cewek bilang, I can't believe that it actually snowed here. Tapi that-nya di situ dihilangkan. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Materi kita chapter 10. That bisa dihilangkan, syaratnya tempatnya di tengah dan setelahnya ada subjeknya. Jadi itu sebenarnya ada that-nya tapi dihilangkan, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau diartikan, aku nggak bisa dipercaya. Di sini bisa turun salju, gitu ya maksudnya. Di sini bersalju atau turun salju. Nah, kemudian si cewek bilang, we rarely get snow this far south. Kita jarang sekali ada saljunya. Maksudnya kita jarang sekali bersalju di sini sejauh apa ya? This far south itu bahasa Indonesia yang enak, sejauh selatan ini atau di bagian selatan ini, gitu ya. Jadi jarang ada salju di situ, teman-teman. Cuman pas itu dia bersalju. Kemudian si cowok bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap cuacanya ini sedikit lebih dingin atau agak dinginan sedikit daripada yang ini, gitu ya. Nah, kemudian saljunya itu akan atau mungkin akan stuck around itu berarti akan ada di sekitar situ lebih lama lagi. Nah, karena si cowok kalau ngomong gitu berarti saljunya itu udah mulai mencair, teman-teman. Gitu ya, karena cuacanya tidak cukup dingin. Jadi ada salju tapi dikit, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. It was not cold enough. Jadi cuacanya itu tidak cukup dingin sehingga saljunya itu nggak banyak. Jadi ada saljunya tapi nggak banyak. Seperti itu. Kalau yang Bravo, the snowball struck him forcefully. Bola saljunya menabraknya dengan keras gitu ya. Nggak ada yang ngomongin bola salju ya teman-teman di situ tadi. Apalagi kecelakaan dihantam oleh bola salju kan nggak ada di situ. Bravo bukan. Kalau yang Charlie,
saljunya itu berada di sekitar mereka. Maksudnya ada di situ itu terlalu lama. Malah kebalikannya ya teman-teman, si cowok berharap saljunya agak lamaan dikit, tapi gara-gara cuacanya kurang dingin, jadi mulai banyak yang mencair seperti itu. Charlie bukan, kalau yang Delta it was too cold, cuacanya terlalu dingin. Malah kebalikannya teman-teman, si cowok malah berharap lebih dingin lagi dong daripada yang ini karena saljunya cuma dikit seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 17, silakan. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengerin dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita bahas bareng. Silakan teman-teman. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, aku nggak tahu sebelumnya seberapa tinggi gedung ini. Jadi saya nggak menyadari sebelumnya betapa tingginya gedung ini, gitu ya maksudnya si cowok. There can be too many more flight of stairs to go. Nggak mungkin kalau misalkan masih ada barisan apa namanya anak tangga lagi untuk dilalui gitu ya. Maksudnya dia maksudnya dia kayak capek gitu teman-teman. Masa masih ada lagi apa namanya tangga lagi gitu ya. Nah kemudian si cewek menjawab, if only the elevator had been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. Jadi coba aja elevatornya itu nggak rusak. Jadi kita nggak bakal harus memanjat semua tangga-tangga itu tadi. Nah apa yang dimaksud sama si cewek? Gitu ya teman-teman. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, she took the stairs out of necessity. Jadi si cewek itu memilih stairs itu karena terpaksa. Out of necessity itu karena bukan karena kebutuhan tapi karena karena kebutuhan gitu ya, karena butuh seperti itu. Karena nggak ada jalan lain, maksudnya seperti itu teman-teman. Nah biasanya mereka pakai elevator karena elevatornya rusak. Mau nggak mau mereka lewat tangga. Nah, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, she didn't want to take the elevator. Si cewek itu nggak mau pakai elevator. Nah, bukan nggak mau ya. Karena elevatornya rusak, teman-teman. Seperti itu. Jadi, if kalau dia pakainya had been atau had verb 3, dia itu ngomongin lampau, teman-teman. Maksudnya, yang berkebalikan dengan fakta di lampau. Seperti itu. Jadi, contohnya misalkan saya bilang gini, seandainya saja kemarin saya tidak sakit, saya akan datang ke pernikahanmu. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya, if I had not been sick yesterday, I would have come to your wedding. Like that. Jadi seandainya saja kemarin saya tidak sakit itu if I had not been sick. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi kebalikan dengan lampau. Jadi di sini maksudnya seandainya saja elevatornya tidak rusak, berarti elevatornya lagi rusak. Seperti itu. Jadi mau nggak mau mereka harus lewat tangga. Jadi bukan karena mereka nggak mau pakai elevator, tapi karena memang elevatornya nggak bisa dipakai, teman-teman. Kalau yang Charlie, it was only a few flights of stairs. Itu cuman beberapa anak tangga kok, gitu kalau yang Charlie. Bukan ya, karena si cowok bilangnya, there can be too many more flights of stairs to go. Nggak mungkin ada anak tangga lebih banyak lagi daripada ini, bukannya gitu ya. Jadi terlalu banyak. Jadi banyak banget, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang kalau yang Delta, si cewek itu lebih suka memanjat atau melewati anak tangga. Bukan ya, teman-teman, karena sebenarnya dia maunya pakai elevator, tapi karena elevatornya lagi rusak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 17. Jadi jawabannya yang ini adalah yang alpha ya. Nomor 18, teman-teman, silakan. Number 18.
I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu ya. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, teman-teman. Jadi si cowok bilang, saya mau berhenti atau mampir gitu ya. Saya mau mampir di toko ini sebentar dan membaca beberapa majalah gitu ya. Atau membeli beberapa majalah untuk dibaca. Nah, kemudian si cewek bilang, tapi pesawatnya mau segera take off. Take off itu lepas landas, mau berangkat gitu, teman-teman. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti jawabannya paling tepat itu adalah yang alfa ya, teman-teman. Pesawatnya itu segera berangkat di waktu gimana ya? Near future itu ya itu sama kayak soon, teman-teman. Dalam waktu dekat ini gitu. Nah, kalau yang bravo, the plane is taking off early. Pesawatnya lepas landas lebih awal gitu ya, teman-teman. Atau lepas landas pagi. Nah, bukan masalah pagi atau lebih awalnya, tapi memang mereka datangnya mepet banget dengan keberangkatan. Artinya mereka nggak punya waktu untuk membeli majalah di toko tadi. Maksudnya seperti itu. Karena mereka bisa-bisa ketinggalan pesawat. Seperti itu, teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang alfa ya, bukan karena pesawatnya lebih awal, tapi mereka yang mepet dengan jadwal keberangkatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 19. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengerin dulu. Number 19. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think? Oke, jadi si cowok dia curhat ya. Dia bilang, I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. Jadi, aku akan bekerja dengan sangat keras. Maksudnya aku akan melakukan yang terbaik, maksudnya gitu ya, tahun ini. Dan akan mencari tahu apakah saya bisa lulus di bulan Juni. Nah, kemudian si cewek bilang, it doesn't sound easy, memang terdengar tidak mudah, but I don't think it's unreachable goal. Jadi, tapi saya merasa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Maksudnya seperti itu. Jadi, si cowok ini mungkin saja bisa melakukannya kalau dia bisa kerja keras seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. The man can accomplish what he wants. Jadi si cowok itu bisa saja atau mampu mencapai yang dia mau, apa yang dia mau, yaitu lulus di bulan Juni. Syaratnya itu tadi ya, bekerja dengan sangat keras gitu, teman-teman. It doesn't sound easy, but it's but I don't think it's unreachable. Seperti itu. Kalau yang alpha, the man should not reach out so far. Si cowok itu tidak perlu reach out itu bisa diartikan apa ya? Menghubungi sejauh ini kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, bukan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, terakhir nomor 20. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng, teman-teman. Silahkan. Baik, ada jawaban Alfa dan juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu, teman-teman.
Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, jadi si cowok tadi bilang, it's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Jadi si cowok bilang, aduh ini jalan pulangnya jauh banget gitu ya, dan saya kayak capek banget gitu. Terus si cewek bilang, let's take the bus instead of walking. Ayo kita naik bis aja daripada jalan. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. Nah, dengan begitu kamu bisa datang ke rumah atau kamu bisa pulang lebih cepat dan istirahat. Seperti itu. Nah, si pertanyaannya tadi adalah what does the woman suggest? Apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawabannya paling tepat adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Going home on the bus. Jadi pulang naik bis. Kalau yang Bravo sleeping on the bus, tidur di bis, bukan ya? Karena si cewek itu tadi ngomongin get some sleep-nya itu setelah datang di rumah, bukan ini nomor 19, Miss. Karena tadi nomor 19-nya 2 ya, teman-teman. Ini yang kedua, berarti ini maksudnya nomor 20, cuman tadi penomorannya yang salah. Seperti itu. Nah, jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, taking a quick walk, jadi berjalan cepat, bukan ya, karena jauh, teman-teman, long walk home. Kalau yang Delta, getting some sleep before going home, tidur dulu baru pulang, bukan ya, teman-teman. Jadi kebalikannya, jadi pulang dulu tapi naik bis, bukan jalan. Kemudian nanti kalau udah di rumah, bisa tidur, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi listening part A. Sebenarnya ada 30 soal ya. Sepertinya sudah saya buatkan latihan dan total soalnya latihan ada 30. Dan mungkin teman-teman yang tadi sore tidak hadir bisa menonton video yang tadi sore. Karena yang tadi sore itu saya dapat dari buku yang asli dari ITS, teman-teman. Tapi bukunya ya, bukan tesnya. Seperti itu. Nah, di situ lebih cepat sedikit, tapi lebih jelas. Dan pertanyaannya itu menurut saya lebih mendekati dengan tes yang aslinya. Seperti itu. Karena kayak yang tadi ada kata I don't think it's an unreachable goal. Itu sebenarnya kalau diartikan tuh nggak enak, teman-teman. Atau kalau kita dengar mungkin kalau teman-teman sering nonton film, main game atau intinya sering mendengarkan bahasa Inggris lah. It is an unreachable goal itu kayak nggak enak gitu, teman-teman. Kayak apa ya? Kayak orang sana itu nggak pernah ngomong kayak gitu gitu. Jadi teman-teman akan kenalin. Nah, tapi kalau yang asli dari TS itu lebih natural, lebih mendekati yang tes aslinya. Seperti itu. Oh iya, saya absen dulu teman-teman. Jangan meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih Mr. Rahma telah mengingatkan. Sebentar, saya absen dulu ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa sambil teman-teman tanyakan, sambil saya absen. Mohon maaf teman-teman sering sekali lupa ya saya. Jadi tolong diingatkan kalau pas lupa. Nah, tapi kalau pas lupa nggak ada yang ingatkan nggak apa-apa karena udah terlanjur ya. Ada beberapa meeting memang. Nah, itu nanti saya anggap masuk semua lah. Gitu aja teman-teman. Biar gampang karena kesalahan saya juga ya. Baik, sepertinya nggak ada pertanyaan. Nah, mungkin nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan boleh japri saya. Tapi kalau saya responnya lama, mohon maaf ya teman-teman karena periode ini cukup padat untuk jadwal saya, terutama jadwal privat seperti itu. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum and have a good night guys. See you next time.